يقول أنا من أندونيسيا إذا يطلق ويذكر اسم السلفي بعض الناس يقول إنه المسلم المتشدد فما نصيحتكم لهؤلاء؟ Saudara, kita akan melihat beberapa peringatan dari ulama Timur Tengah tentang kebiadaban pengakuan yang diperingatkan oleh mereka dari Ustadz-Ustadz Salafi Wahabi Indonesia. Kita tahu bahwa Ustadz Salafi Wahabi di Indonesia itu sudah lama menggaungkan diri, menyatakan bahwa mereka adalah pengikut ulama salaf dan pengikut manhaj salaf, atau dikenal dengan nama istilah mulia dengan manhaj salaf. Kan aneh. Di mana keanehannya? Yang pertama, mari kita telisik apakah benar bahwa mereka itu pengikut manhaj salaf. Dari beberapa sejarah yang kita ambil dengan genealogi sejarah, kita akan tahu bahwa ulama-ulama yang diikuti oleh Ustadz Salafi Wahabi Indonesia itu adalah ulama-ulama mutaakhirin atau ulama khalaf. Mereka tidak mengikuti ulama-ulama salaf. Nabi sendiri mengatakan ulama salaf itu adalah khairukum qarni tsumma yalawnakum tsumma yalawnakum tsumma yalawnakum. Ada 3 generasi, 100 tahun, 100 tahun, 100 tahun sampai pada 300 tahun setelah kematian Rasulullah itu dianggap generasi salaf. Nah, apakah benar yang diikuti oleh Salafi Wahabi ini adalah ulama salaf? Benarkah mereka itu melakukan itu? Kita lihat Ibnu Taimiyah yang tersohor di dalam madhab Wahabi ini dianggap sebagai tokoh pembaharu Islam yang layak diikuti karena beliau lahir sebagai mujaddid. Tapi apa yang terjadi? Beliau ini lahir tahun berapa? Kita lihat tahun 661 Hijriah. Dia sudah terlewati salafnya. Jadi bukan ulama salaf, tapi khalaf. Yang kedua adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Ini malah tokoh founding fathernya Wahabi. Dia yang dielulukan, yang ditokohkan sebagai orang yang menjadi pahlawan di dalam Wahabi dan dianggap sebagai ulama salaf. Padahal lahir tahun berapa? 1115 Hijriah. Berarti setelah salaf, artinya khalaf. Lalu ada lagi yang mentaskhih hadis yang sangat terkenal dan mengalahkan Imam Bukhari. Namanya adalah Nasiruddin Albani. Tahun berapa dia lahir? 1332 Hijriah. Terlewat dengan mazhab salaf. Jadi dia khalaf. Lalu Muhammad Shalih Fauzan yang terbaru kontemporer, yakni tahun 1347 Hijriah dia lahirnya. Berarti juga terlewati. Yang paling akhir adalah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz yang lahir tahun 1330 Hijriah. Semuanya adalah ulama-ulama mutaakhirin atau ulama-ulama khalaf. Jadi manhaj salaf yang diikuti mana? Ulama salaf yang diikuti mana? Lalu bagaimana dia mengatakan bahwa dia mengikuti ulama salaf kalau dia terputus dengan ulama-ulama salaf? Maka pengakuannya sebagai kelompok yang bermanhaj salaf lalu menamakan dirinya sebagai salafi adalah kebohongan besar. Oleh karena itu, seorang ulama besar yang berasal dari Timur Tengah yang namanya Syekh Utsman Al-Khamis memberikan peringatan. Dan peringatan ini sangat menohok sekali. Peringatan ini diberikan kepada siapa? Ustadz Salafi Wahabi Indonesia yang sok-sok salaf. Mari kita lihat bagaimana bahayanya orang yang sok salaf.
kita kembali kepada para ulama salaf, yakni ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya adalah Syekh Abu Hasan al-Asy'ari, dan selebihnya banyak sekali, seperti halnya sebagian dari imam 4. Mereka adalah orang-orang salaf dan ulama-ulama salaf yang harus diikuti sehingga tersambung sampai Rasulullah. Mari kita ikuti beberapa peringatan dari para ulama, khususnya ulama yang bernama Syekh Khamis dari Arab, kepada Salafi Wahabi. يقول أنا من أندونيسيا. إذا يطلق ويذكر اسم السلفي بعض الناس يقول إنه المسلم متشدد، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ يعني التسميات هذه سلفي اتركوها. مسلم تكفيك، أنت إنسان مسلم، قل أنا مسلم. نعم عقيدتك يجب أن تكون على عقيدة السلف، منهجك يجب أن يكون على عقيدة منهج السلف رحمه الله تبارك وتعالى، لكن هذه التسميات هذا كذا، لأن الآن صارت تستغل استغلالا سيئا. حتى إني سمعت أحدهم يقول السلفية 7 أنواع، وبدأ يفصل، وصار في السلفية الجهادية والسلفية التكفيرية والسلفية المدري إيش، كلام ما له قيمة أبدا. ما في معنى إنسان لما يسوي شنو توجه، قال توجهي سلفي على الكتاب والسنة، ما في بس القصد إنه لا يصير هذا يعني إثارته بين الناس، كان يقول حق الناس أنتم مو سلفية. لا، الأصل السلفية اللي هي الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح من الأئمة من الصحابة والتابعين، هذا ترى منهج عامة المسلمين. ما في مسلم يقول لك أنا ما أقبل القرآن، أو أنا ما أقبل السنة، أو أنا ما أقبل فهم الصحابة، أو ما أقبل فهم الأئمة ال4 أو غيره. ما في مسلم يقول هذا. وإذا وجدت من يقول هذا فهؤلاء منحرفون، إما أهل البدع وإما يعني خرجوا من الملة والعياذ بالله. فالأصل أن جميع المسلمين هم على المنهج السلفي، هذا هو الأصل، فلا تميز نفسك عنهم.